Ada yang berantem atau ada yang sampai nggak tidur atau sampai nangis kayak gitu. Jadi berdarah-darah itu. Ya. Biji kopi memang memiliki perjalanan panjang hingga siap tersaji dalam secangkir kopi. Kopi yang baik dimulai dari perawatan hingga pengolahan pasca panen. Kopi Banjarnegara. Tahukah kalian tentang kopi Banjarnegara? Banjarnegara merupakan penghasil kopi. Dikutip dari Liputan 6, kopi Arabica Banjarnegara ini sempat mendapatkan juara se-Nusantara pada Agustus 2017. Semenjak itu, kopi Arabica Kali Bening ini mendadak tenar. Bukan hanya itu, muda-mudi di Banjarnegara banyak sekali yang mencari peruntungan dan merintis usaha dalam bidang perkopian. Misalnya mendirikan warung kopi, atau kedai kopi, atau coffee shop. Seperti yang dilakukan oleh orang inspiratif satu ini. Hari ini saya sedang berada di Kopi Sabin Banjarnegara. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu ownernya, teman-teman. Kita akan mengupas sejarah berdirinya Kopi Sabin dan kita akan membahas kunci sukses mendirikan Kopi Sabin sehingga bisa sedikit banyak dijadikan panutan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha. Untuk lebih jelasnya kita panggil langsung Mas Danu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kontak Mimpi. Kali ini saya ingin berkunjung ke coffee shop ternama di Banjarnegara. Untuk lebih jelasnya lagi, kita panggilkan saja pemiliknya atau owner dari coffee shop terkenal di Banjarnegara, yaitu Kopi Sabin. Silahkan Mas Danu. Halo Mas Danu. Halo Mbak Sinta. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, semakin sukses ya Kopi Sabin di Banjarnegara ya Mas. Alhamdulillah. Ya kayak gini lah Mbak. Masih kecil-kecilan. Oke Mas Danu, maaf ya mengganggu sebelumnya kesibukan Mas Danu. Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman di luaran sana gitu. Sebenarnya Mas Danu ini profilnya seperti apa sih gitu? Mungkin latar belakang pendidikannya ataupun sekarang bekerja apa ini coffee shopnya benar-benar pekerjaan utama atau sambilan gitu Mas? Ya, jadi kalau background tidak ada kesinambungan antara apa yang sekarang saya jalani sama background pendidikan saya. Saya alumni dari salah satu SMK swasta yang ada di Banjarnegara. Saya ambil teknik waktu itu 3 tahun. Saya lulus tahun 2011. Tahun 2011 saya lulus, terus ambil studi lanjut di salah satu universitas negeri di Semarang. Background saya pendidikan, Mbak, sebenarnya. Guru berarti ya Mas ya? Iya. Background saya guru pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Kalau untuk karir yang sekarang, alhamdulillah fokus di sini aja. Jadi sekarang saya fokus ke Kopi Sabin. Cuman dulu saya waktu di Semarang itu sempat ngajar juga sembari kuliah, sembari menempuh skripsi kayak gitu. 2 tahun ambil les sekolah SD yang ada di sana selama 2 tahun, reguler juga. Terus pulang ke Banjar dari tahun 2017 sampai 2019. Kemarin juga sempat ngajar di SMK juga di Banjarnegara. Berarti sekarang resign gitu ya Mas, demi Kopi Sabin atau gimana? Semakin kesini ternyata kita harus memilih. Kita harus ada prioritas mana kita, kalau misalkan bisnis tidak bisa setengah-setengah, harus total. Ngajar juga tidak boleh setengah-setengah, harus total. Akhirnya setelah 2019 pertengahan ya berarti, tahun ajaran baru 2019-2020, saya memutuskan buat resign. Jadi pengen lebih fokus aja biar lebih bisa terarah, lebih cepat berkembang kayak gitu. Dari latar belakangnya kan Mas ini seorang guru ya, seorang guru olahraga. Nah, kemudian punya bisnis Kopi Sabin seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa
membuat Mas itu memutuskan untuk ya udah aku memutuskan untuk resign dari guru, mau fokus aja di Kopi Sabin. Apa saja yang membuat Mas itu memilih untuk di Kopi Sabin aja? Pertama, waktu. Waktu. Jadi Kopi Sabin kan berdiri tahun 2017. Ya. Ya, tahun 2017, 2019, 18, 19, 20. Tahun ini menginjak tahun keempat, tapi belum 4 tahun, masih 3,5 tahun kurang lebih. Jadi di situ selama Kopi Sabin jalan dari 2017 itu saya sempat pernah ngajar kan, yang tadi saya cerita sempat ngajar. Jadi pagi saya ngajar sampai siang atau sampai sore, nanti pulang istirahat sebentar, habis itu terus berangkat buat di Gede. Kalau dulu waktu belum pindah di sini saya masih handle semua. Jadi mulai belanja bahan baku, mulai prepare, terus mulai nyeduh. Jadi masih handle sendiri karena waktu itu 2017 2018 kita masih terbatas kemampuan finansial, kemampuan SDM-nya kayak gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk dihandle sendiri. Nah, selama 2 tahun itu saya harus memilih ini, harus memilih karena waktu jelas saya dari pagi buka coffee shop, buka Sabin ini sampai malam. Jadi selama 2 tahun ibaratnya saya bisa istirahat, nggak nyenyak Mbak, nggak nyenyak, terlalu lelah, terlalu terforsir. Akhirnya itu tahun 2019 akhirnya Resign. Kita harus mau kemana, kita sama tim juga kita mau kemana, arahnya mau gimana, kita breakdown lagi tujuannya kita awal, terus akhirnya harus ada yang dipilih. Oh begitu ya Mas, jadi sekarang udah berarti hanya fokus ke Kopi Sabin saja ya, jadi sudah tidak mau berpikir 2 cabang lagi ya Mas ya? Ya, terlalu lelah. Terlalu lelah. Nah kalau misalnya untuk, kan tadi Mas sempat dilema lah antara mengajar dan mengurusi coffee shop ini gitu, dan dilema itu membuat Mas menjadi lelah gitu kan. Nah kalau untuk misalnya kalau perlu diceritakan juga apa saja sih sebenarnya yang perlu disiapkan ketika mendirikan suatu coffee shop atau mendirikan Kopi Sabin ini gitu Mas? Apa saja, kalau apa sajanya sebenarnya skill sih, kapasitas paling penting. Jadi kita berangkat dari memang nggak tahu apa-apa. Kalau sejarahnya Kopi Sabin ya, kita berangkat di tahun 2016. Di tahun 2016 tim saya 2, kebetulan itu cewek semua. Cewek. Waktu baru selesai menempuh studi, dia mendapatkan challenge lah, dapat tantangan. Kalau misalkan di Banjar itu sebenarnya punya potensi yang belum dikembangkan, lebih spesifik ke bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kebetulan teman saya itu 2 dari IPB pertanian Bogor. Nah, dapat challenge itu akhirnya agak tergeraknya, jadi trigger kan, jadi trigger. Tapi karena 2 tim saya itu cewek semua, dan kalau misalkan potensinya pada waktu itu adalah tahun 2016 adalah kopi, sedangkan kopi medannya harus ke atas, harus malam kayak gitu kan. Identiknya adalah kopi, kalau misal kopi Arabica ya, kopi Arabica itu harus di pegunungan, yang jalannya rusak, trekkingnya berbahaya, terus jualannya malam. Akhirnya di tahun 2016 saya diajakin buat join bareng. Oke. Dari 2016 itu kita memang benar-benar mulai dari nol, kita belajar mulai dari literasi, kita belajar sama teman-teman yang memang kita anggap berkompeten di bidang ini, cari referensi. Makanya lebih di tahun awal 2016-2017 kita masih meraba pasar. Sembari meraba pasar, yang perlu dipersiapkan, kita harus investasi leher ke atas. Nah, kita investasinya di situ sih, soft skill-nya dulu. Kita nggak mungkin kalau misalkan kita nggak punya kompetensi di bidang itu, kan backgroundnya beda-beda nih. Satu agribisnis, satu lagi teknologi pangan, aku pendidikan. Nggak ada yang benar-benar pure di pertanian. Akhirnya kita memutuskan untuk belajar dulu. Berarti 2 tahun belajar, benar-benar mematangkan ya Mas ya. Jadi selama 2 tahun belajar, mematangkan, terus baru benar-benar sudah tahu pasaran, baru benar-benar langsung mendirikan Kopi Sabin seperti ini. 2017 Januari tadi. Kita paham, kita punya proyeksi analisa lah ya, analisa hipotesis kita di kayaknya kan coffee shop semakin kesini akan semakin ramai, akan semakin berkembang jadi wadah teman-teman yang positif. Dalam arti positif itu bisa jadi teman-teman buat ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang project, mau bikin apa, mau bikin event apa. Nah, Kopi Sabin ini kita sediakan sebagai space, sebagai wadah, biar teman-teman kalau misalkan mau ngobrol penting, meeting,
ya ada tempatnya kayak gitu. Berarti selain literatur tadi yang Mas pelajari juga Mas misalnya menghubungi petani atau misalnya berkomunikasi dengan petani langsung atau gimana Mas? Iya, kita direct langsung. Langsung ke atas gitu Iya, ya langsung. kita langsung ke petani langsung. Berarti ini Mas dan tim itu langsung ke sana sendiri tanpa embel-embel perusahaan atau bekerja sama dengan perusahaan lainnya gitu, enggak? Enggak. Jadi benar-benar mandiri ya? Iya. Mandiri langsung ke atas belajar, terus udah tahu pasarnya itu sebenarnya di Banjarnegara sendiri itu seperti apa sih Mas? Kalau pasar di Banjarnegara sendiri sebenarnya udah mulai banyaknya apa karena kita lihat konsumsi kopi. Ada data dari 2017 waktu kita mulai buka, 2017 mulai tahap pengenalan, 2018 mulai masih pengenalan lah ya, belum terlalu banyak peminatnya. 2019 2020 orang itu sudah mulai familiar dengan yang namanya kopi. Yang selama ini kita tahu kan kopi yang ada di rumah kayak gitu pahit. Oh ya Mas, tadi kan ada pernyataan dari Mas untuk investasi leher ke atas itu maksudnya apa ya Mas ya? Jadi kalau investasi kan sebenarnya ada dua Mbak, investasi yang saya tahu ada dua. Kalau itu ada intangible asset sama tangible asset kan. Sebelum bikin bangunan fisik yang seperti ini, kita harus punya fondasi dulu. Fondasinya dari pengetahuan dan skill. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu jangan eman-eman untuk mengeluarkan uang untuk investasi kayak seperti ikut kelas, ya, kayak gitu, ikut pelatihan kayak gitu. Jadi sebelum kita buka dulu pun saya pernah ikut kelas di Bogor pada waktu 2017 untuk sertifikasi barista. Tahun ini 2020 kalau enggak Oktober November habis seperti SIM kayak gitu. Jadi ada masa berlakunya. Harus diperpanjang lagi kayak gitu. Itu ada biayanya Mas atau ada biayanya? Saja pas waktu di awal saja? Enggak. Ketika pembaharuan sama seperti SIM kan memperbaharui juga harus bayar lagi. Sertifikasi lagi. Iya. Istilahnya kayak memvalidasi masih berkompeten enggak sih gitu kan. Ada ujiannya berarti? Ada pretest dan posttestnya. Itu sekitar berapa biayanya? Kalau dulu kita di tahun 2017 kebetulan ada intensif bantuan kayak gitu. Jadi kita cuma bayar waktu itu cuma 2 juta. Oh, 2 juta. Waktu di Bogor itu 2 juta buat akomodasi dan penginapan. Akomodasi dan penginapan. Dan sertifikatnya itu bertahan selama 3 tahun saja. 3 tahun. Harus diperpanjang lagi. Kalau sertifikasi sekarang kemarin kalau di kopi ada yang programnya dari Big Craft itu ada yang sertifikasi itu gratis malah. Oh, gratis. Tinggal cari-cari informasi aja gitu kan. Biasanya di internet, di Instagram itu banyak info-info kalau misalkan ada pelatihan apa. Kalau bidang saya kan fokusnya memang di industri food and beverage dan jelas barista kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang berminat di sini, di teman-teman yang nonton channel Kontak Mimpi, nanti bisa search aja di itu tentang LSPKI Kopi atau BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi LSPKI Kopi kayak gitu. Ya, berarti jangan eman-eman sama modal yang dari leher ke atas tadi ya Mas ya? Itu lebih bagus daripada, menurut saya ya, itu lebih bagus daripada kita membangun aset dulu. Aset maksudnya aset fisik ya, aset bangunan. Ketika kita punya aset bangunan seperti ini, kita belum tahu mau buat apa, kan percuma. Tapi kalau misalkan kita punya istilahnya, punya gambaran ya, punya kita istilahnya tahu ini bangunan mau buat apa, itu kan akan lebih menghasilkan daripada kita membangun ini dulu, nanti baru mikir mau bikin apa. Kadang-kadang kan utensilnya berbeda. Kayak gitu. Karena setiap racikan kopi itu juga punya arti ya Mas ya, bukan asal ngeracik aja gitu ya. Nah itu, makanya saya kadang-kadang kala harus upgrade skill kayak gitu kan. Ya kalau misalkan ada rezeki, kebetulan ada kelas, kayak kemarin 2019 juga, 2019 ikut kelas di Bandung juga 2 hari. Jadi ya buat upgrade skill biar kita tidak ketinggalannya sama kota-kota besar yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya gitu. Tidak terlalu tertinggal jauh lah gitu. Kita mengimbangi walaupun kita di daerah, jangan sampai itu jadi hambatan kita tertinggal dengan kota lain kayak gitu. Jangan sampai juga jadi hambatan kita untuk berkembang ya. Ya. Berkembang juga. Iya, asal ada kemauan. Ya. Asal juga mau belajar juga ya, Mas. Asal ada kemauan. Pasti ada tempat untuk belajar. Nah, begitu teman-teman. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang ingin mendirikan usaha coffee shop atau sejenisnya, itu kita harus mau berinvestasi dari leher ke atas. Nah, jadi kita harus mau mengeluarkan modal untuk belajar terlebih dahulu dibandingkan kita mendirikan aset gitu. Bukan begitu Mas Danu? Selain modal tadi, kira-kira kalau modal untuk
sebenarnya itu kita harus mempersiapkan uang berapa sih Mas untuk mendirikan Kopi Sabin seperti ini gitu? Kalau udah jadi kayak gini kayak modalnya banyak. Cuman kita tadinya awalnya kita kan pindah tempat 3 kali. Dari 2017 di Gemuruh, 2018 di Pucang, 2019 di sini. Jadi waktu itu kita nggak ada modal, Mbak. Kita benar-benar nggak ada modal dalam bentuk uang untuk awal buka. Nggak ada modal tapi bisa jadi seperti ini, itu gimana ceritanya Mas? Nah, waktu itu di 2017 sempat kerjasama di salah satu tempat makan yang ada di daerah Gemuruh. Itu waktu itu kepengen ada kedai juga. Nah, kebetulan dulu sebelum punya ada kedai itu saya ditawari buat istilahnya ngisi di situ, masih ada beberapa space kosong lah, space kosong bisa tuh buka di sana kayak gitu. Cuma masih fresh graduate kan, kerja juga belum, modal masih tipis, nggak punya modal gitu. Malah di awal-awal ngejual beberapa aset, kayak misalkan dulu waktu kuliah bisa nabung, beli action cam gitu, tak jual buat survive. Nah, tak jual beberapa aset yang bisa dijual, itu tak jual buat survive. Terus benar-benar nggak ada modal awal, akhirnya dipinjemi. Dipinjemi dalam arti yaudah itu ada tempat itu kita fasilitasi, tak modali juga peralatan asas kepercayaan lah, itulah katakanlah kayak gitu singkatnya. Jadi dibelikan terus jalan sampai 1 tahun kayak gitu. Cuman habis 1 tahun kita ngobrol-ngobrol ya, kita pamitnya juga baik-baik di sana, Mas, kita pengen coba berdikari kayak gitu. Setelah 1 tahun kita geser di Pucang itu, kita coba berdikari. Nah itu di situ mulai dramanya mulai lebih kerasa. Setelah kita kan di tahun awal kan kita dimodali, kita coba 1 tahun, kayaknya kita dengan kapasitas kita masih bisa berkembang lebih jauh nih. Jadi kita memutuskan ngomong baik-baik sama yang ngajakin kita waktu itu di tempat yang pertama, Mas, kita mau coba berdikari, Mas. Nah, berdikari gimana ya, intinya kita pengen misah, maksudnya kita pengen misah biar kita benar-benar ngeluarin modal lagi awal di situ. Waktu itu ya cukup lumayan banyak, dan itu agak membuat kita sebenarnya di situ agak sempet drop, agak sempet downnya di situ, karena di tahun 2018 ekspektasinya kita berbeda dengan realita. Oh gitu. Nah jadi di situ kita istilahnya injek dana lagi di situ, karena tempat baru, kita harus menyiapkan properti baru, kita harus nambah SDM, akhirnya kan banyak kompleks kan. Akhirnya kompleks kita ada saudara, ada bapak ibu minta izin, minta restu, akhirnya kita buka di situ dengan ya modal yang kita punya gitu. Ternyata apa yang kita harapkan di tempat yang kedua jauh berbeda. Jauh berbeda ya Mas ya? Tidak sesuai mimpi. Itu modalnya sampai berapa ya Mas kalau yang di tempat kedua ini? Yang di tempat kedua, karena itu kita harus sewa tempat, beli properti, kurang lebih sekitar 80 sampai 100 juta. 80 sampai 100 juta ya. Itu kan di tempat yang kedua ini kan kita katakanlah kita gagal gitu ya Mas ya. Itu kira-kira kegagalan itu apa sih penyebabnya gitu Mas? Kalau penyebabnya kompleks, Mbak. Mulai dari akses, kita di sana kurang dekat dengan kota, gitu kan. Kan kita buka dari siang tapi ternyata kurang strategis kayak gitu. Terus kebetulan memang tempatnya nggak terlalu terlihat di jalan kayak gitu. Analisanya waktu itu kita nggak begitu kuat. Nggak sampai berpikiran nggak sampai sejauh itu ya. Walaupun kita udah jalan 1 tahun, kita berharap dengan histori 1 tahun itu kita udah kuat giring market ke situ. Ternyata ya itu tadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau nggak salah juga pergantian nama juga ada ya Mas ya? Dari dulu itu bukan Kopi Sabin kan ya? Kalau dari awal kita Kopi Sabin. Dari awal. Logonya dari yang Bimalukar itu apa Mas? Oh, kalau Bimalukar itu nama produk kopinya. Oh, jadi bukan. Bimalukar sebenarnya itu adalah cikal bakalnya Kopi Sabin. Oh, cikal bakalnya. Nah, kalau Bimalukar itu cikal bakalnya Kopi Sabin. Berarti berhubungan ya, berarti Bimalukar dulu terus kafenya Kopi Sabin gitu. Kalau Bimalukar udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Kalau Bimalukar udah 4 tahun, itu dari 2016 pertengahan. Berarti ini kan udah lewat. Jadi waktu sebelum ada Sabin, kita jalan dulu Bimalukar. Oh, Bimalukarnya dulu. Bimalukarnya dulu. Berarti selain ada kafe juga Mas juga menyediakan produk untuk dipasarkan juga ya Mas?
awalnya kita malah supplier Mbak. Supplier Iya, juga. sebelum kita masuk ke F&B itu kita dulu mainnya istilahnya eater, tahu Mbak, keliling. Ya. Eater itu keliling di Purbalingga, Purwokerto, Wonosobo. Waktu itu kita sembari belajar ke beberapa kedai-kedai kopi atau coffee shop yang kita tawarkan. Di situ menambah koleganya di situ sebenarnya. Ketika awal kita benar-benar babat pasar kita menawarkan door to door. Mas, ini ada sampel, coba kopi Banjar. Oh, Banjar ada kopi ya dan yang lain-lain, sambil mempromosikan ya. Memperkenalkan kopi Banjar. Dicoba, ternyata kita jalan sekitar 4 atau 5 bulan waktu itu. Kita nggak bisa survive kayak gini. Soalnya ke Purwokerto udah jelas akomodasinya. Terus di sana ketika kita menawarkan juga mesti harus jajan. Harus makan kan kayak gitu. Jadi biayanya lebih lagi ya Mas ya. Biayanya lebih lagi. Istilahnya untung 20.000 atau 30.000, yang buat makan bertiga 50.000. Iya. Minus. Jadi akhirnya kayaknya nggak bisa efisien deh kalau misalkan kita kayak gini terus. Akhirnya gimana caranya kita biar bisa produknya dikenal dengan masyarakat. Akhirnya kita buka outlet gitu. Jadinya orang ketika mau nyari Bima Lukar, sebenarnya orang mau nyari Bima Lukar ya di Kopi Sabin. Oh iya. Gitu. Nah, kalau misalnya sendiri tadi kan kesalahan di tempat yang kedua itu membuat Mas dan tim itu diperbaiki di Kopi Sabin yang ketiga ini. Ini berarti kan tempat ketiga ya Mas ya? Ini tempat ketiga. Ini tempat ketiga. Nah itu selain kesalahan tadi, ada nggak sih drama-drama mungkin ada yang berantem atau ada yang sampai nggak tidur atau sampai nangis kayak gitu. Jadi berdarah-darah itu. Ya bisa dibagikan gitu Mas, sehingga teman-teman di luaran sana itu punya mental yang mungkin mental seperti ini juga harus dipersiapkan ketika dia mau mendirikan coffee shop gitu Mas. Nah, coffee shop atau usaha lah ya, lebih general kayak gitu kan. Karena kan yang nonton nggak mesti tertarik ke industri ini juga. Jadi yang perlu dipersiapkan mental sih, kemampuan, kapasitas mental, psikologi. Jadi kalau saya sih jangan punya prinsip jangan tumbang diterpa angin kencang lah gitu. Drama-drama tadi Mas, apakah ada misalnya kayak nangis bareng gitu, nggak tidur bareng kayak gitu? Kalau nangis bareng yang sengaja nggak ada Mbak, cuman berantem kita sering waktu itu karena antar tim ya? Iya, ketika awal kan kita dengan 3 kepala otomatis dengan 3 isi. Nah, waktu itu masih bertiga, kalau sekarang kan berempat. Sudah banyak ya? Sekarang kita berempat. Nah, jadi di situ ada 3 kepala yang 1A, 2B, 3C. Jadi gimana biar bisa mengakomodir ketiga ide ini, atau salah satu berdasarkan kesepakatan ini yang kita tempuh gitu. Ya kadang-kadang berantem sampai nangis, pernah nggak cuma sekali, terus nggak tidur beberapa kali. Nanti kita memang benar-benar mikir gimana sih maksudnya biar ini bisa jalan, bisa scale up kayak gitu. Kira-kira yang misalnya untuk biar bagus seperti ini, itu yang paling sulit itu di bagian promosinya atau membangun kerjasama tim atau mencari bahan bakunya atau apa Mas? Paling sulit untuk saat ini adalah tim ya? Tim. Jadi sekarang semakin banyak. Kopi Sabin semakin gemuk, yang tadinya 3 orang jadi 4 orang, jadi 8 orang, sekarang udah sudah punya karyawan. Sekarang kalau full udah 21 orang. Jadi dengan 21 orang itu semakin beragam isinya. Nah, jadi kita gimana caranya biar perahu ini bisa satu komando kan gitu, biar ndak ada istilahnya ketimpangan lah kayak gitu. Kira-kira misalnya untuk memanage masalah seperti itu apa yang dilakukan Mas? Apa misalnya liburan bareng atau? Ya, biasanya itu. Jadi kita di Sabin ada agenda setiap hari Jumat. Field trip kayak gitu ya Mas ya? Jumat sehat, kalau nggak piknik bareng. Kemarin akhir bulan Agustus kita camping bareng. Nah, setelah camping bareng seminggu kemudian kebetulan Seruling Mas buka. Di situ kita main bareng gitu. Nanti kalau enggak futsal bareng kayak gitu. Jadi lebih ke untuk meningkatkan kekompakan itu kita harus juga harus diimbangi lah, harus diimbangi. Soalnya ketika pressure-nya terlalu gede gitu, ketika pas posisi lagi rame kayak gini terus enggak diimbangi dengan itu, saya pun jenuh, apalagi teman-teman. Kayak gitu kan. Jadi harus tetap beriringan kan kayak gitu. Oh ya Mas, untuk suka duka sendiri tadi kan mungkin sudah banyak sekali drama ya yang diceritakan oleh Mas Danu. Untuk sukanya itu kira-kira mendirikan Kopi Sabin sampai sebagus ini, seterkenal ini di Banjarnegara itu apa saja Mas?
Pertama karena saya suka nongkrong, suka kumpul-kumpul, saya dapat jaringan baru yang saya dapat ya, sama teman-teman dapat influence juga, dapat insight dari teman-teman yang datang ke sini, entah itu teman-teman yang berkecimpung di bidang musik, di bidang foto. Jadi ada transfer knowledge kayak gitulah. Jadi saya kan agak cenderung nggak ke konsep mau belajar apa kayak gitu. Dulu senang foto dulu gitu, terus sekarang mulai kadang-kadang juga kalau Kopi Sapin sendiri kadang-kadang produksi video sendiri sekarang kayak buat kebutuhan platformnya kita aja kayak gitu. Berarti kalau misalnya jadi banyak yang nongkrong, terus juga banyak juga yang kumpul-kumpul, seenggaknya kita menambah saudara ya Mas ya di sini ya Mas ya. Nambah silaturahmi, nambah rezeki, nambah ilmu. Jadi selain nongkrong kita juga bisa bertukar ilmu di sini juga ya Mas ya. Iya, makanya itu kita dari awal kita pengen Kopi Sapin itu jadi wadah teman-teman di industri kreatif ya, industri kreatif biar lebih berkembang dalam arti ya gitu, bisa istilahnya kayak kolaborasi, yang tadinya nggak tahu foto, nggak tahu musik, jadi ada tukar informasi kayak gitulah. Oh ya Mas, kalau di Banjarnegara sendiri kan untuk kedai kopi ini kan cukup banyak ya Mas ya. Nah bagaimana Mas Danu untuk biar menarik warga Banjarnegara gitu untuk datang ke sini dibandingkan datang ke kopi shop yang lainnya gitu Mas. Kira-kira apa ada trik khusus untuk promosinya atau Mas Danu memang memberikan pelayanan yang terbaik atau gimana Mas? Kompleks sih itu sebenarnya Pak. Dari produk, place, price gitu kan. Kita tahu kalau misalkan produk di Banjar pengennya murah, akeh. Kan kayak gitu. Kita coba mengakomodir semampunya kita gitu. Jadi itu dikombin juga dengan place juga, tempatnya kita ada yang indoor, ada yang outdoor. Terus kita fasilitasi keluarga juga di dalam, ada area no smoking walaupun belum ada AC-nya, cuman kita memfasilitasi tetap kayak gitu. Terus yang ketiga adalah place, price, harga. Jadi kita harus ngukur juga kemampuan atau daya belinya orang Banjar, rata-rata belanjanya itu berapa kayak gitu, berdasarkan data yang kita dapat di tahun-tahun sebelumnya kayak misal awal-awal kita buka kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga katakanlah latte kayak gitu, kopi latte gitu, kita awal dulu masih harga 10.000 waktu itu, dari 10.000 naik 12.000, sekarang 15.000-an. Jadi kita sesuaikan juga dengan fasilitas yang ada, pelayanan yang maksimal kayak gitu kan. Sekarang kompleks sekali sih pelayanan juga. Dan perlu juga melihat kira-kira kemampuan pasar berani membayar berapa ya Mas ya? Iya. Seberapa kuat kayak gitu kan. Terus untuk promosinya Mas, apakah Masnya untuk ke media sosial gitu melakukan promosi di media sosial atau bekerja sama dengan siapa gitu untuk mendukung supaya si banyak pembeli atau peminat yang untuk datang ke Kopi Sapin gitu Mas? Kalau selama ini yang udah jalan ya, kadang-kadang kita kolaborasi dalam arti dengan beberapa komunitas untuk promosi ya, untuk promosi yang offline paling kita kolaborasi dengan beberapa komunitas. Terus kalau misalkan yang online, kita sementara ini masih main di platform Instagram. Di segala promosi, activity, ambience yang ada di sini biasanya kita up di Instagram. Atau sudah punya web sendiri sepertinya Mas ya? Kalau web untuk lagi dalam tahap kayak bangun kayak gitu. Oh, lagi masih. Iya, masih belum rilis sih sebenarnya. Kemarin itu bikin web untuk sementara untuk mempermudah orang ketika mau take away atau mau istilahnya delivery order. Jadi kayak gitu, cuma landing page buat teman-teman yang misalkan mau DO, mau take away itu lebih gampang. Lebih gampang. Berarti juga selain menyediakan tempat, Kopi Sapin ini juga menerima DO dari orang-orang yang misalnya tidak bisa punya kesempatan untuk datang ke sini ya Mas ya? Iya, ada beberapa akses sih kayak gitu. Tambah lagi Grab. Oh, via Grab ya. Di Grab juga udah ada. Kalau misalkan pengen via Grab juga bisa klik Kopi Sapin kayak gitu. Gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman bincang-bincang kita dengan Mas Danu yang sangat inspiratif sekali dan juga menambah gairah teman-teman untuk berwirausaha lagi, khususnya mungkin di bidang kopi shop ataupun yang lain. Nah, terima kasih Mas Danu untuk waktunya dan ilmunya yang sudah di-share ke sahabat Kontak Mimpi. Jangan lupa juga selalu dukung channel YouTube Kontak Mimpi ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.